Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Sorong Fisika. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kini Anda menyaksikan video pembelajaran Hukum Newton bagian kelima. Kita akan mempelajari tentang gaya gesek. Pengertian. Gaya gesek adalah gaya yang dialami oleh benda dengan bidang yang disentuh oleh benda, yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kalau benda bergerak ke arah kanan, gaya geseknya ke arah kiri. Dan kalau benda bergerak ke arah kiri, berarti gaya geseknya ke arah kanan. Ingat selalu gaya gesek itu selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya gesek biasa disimbolkan dengan Fg kecil. Gaya gesek didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya normal dengan koefisien gesek. Dirumuskan, Fg sama dengan N kali mu. Dengan Fg sama dengan gaya gesek, satuannya Newton. N sama dengan gaya normal, satuannya juga Newton. Mu sama dengan koefisien gesek. Gaya gesek terdiri dari A. Gaya gesek statis disimbolkan dengan Fs. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang dialami oleh benda yang diam atau tidak bergerak. B. Gaya gesek kinetis disimbolkan dengan Fk. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang terjadi pada benda yang bergerak. Dirumuskan, Fs sama dengan N kali mu S dan Fk sama dengan N kali mu K. Dengan Fs sama dengan gaya gesek statis, satuannya Newton. Fk sama dengan gaya gesek kinetis, satuannya Newton. N sama dengan gaya normal, satuannya juga Newton. Mu S sama dengan koefisien gesek statis. Dan mu K sama dengan koefisien gesek kinetis. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Nomor 1. Sebuah benda bermassa 20 kg berada di atas lantai kasar. Kemudian ditarik ke kanan dengan gaya 100 Newton seperti gambar di bawah ini. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2 dan koefisien gesek antara benda dengan lantai sebesar 0,1, hitunglah A. Besar gaya gesek yang dialami benda tersebut. B. Besar percepatan yang dialami benda tersebut. Dari soal tersebut diketahui M sama dengan 20 kg dan F sama dengan 100 Newton yang arahnya ke kanan. G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2 dan mu sama dengan 0,1. Ditanya, bagian A, gaya gesek yang dialami oleh benda disimbolkan dengan Fg. Bagian B, percepatan yang dialami oleh benda disimbolkan dengan A kecil. Penyelesaian. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita uraikan dulu gaya
berat dan gaya normal yang dialami oleh benda. Gaya berat arahnya selalu ke bawah, kita simbolkan dengan W kecil. Kemudian gaya normal, gaya yang tegak lurus, bidang sentuh benda, arahnya ke atas. Gaya normal disimbolkan dengan N besar. Kemudian untuk mencari berapa besar gaya gesek yang dialami benda, kita gunakan hukum 1 Newton, sigma Fy sama dengan 0. Jumlah gaya yang bekerja searah dengan sumbu Y sama dengan 0. Jumlah gaya yang searah dengan sumbu Y yaitu gaya normal dan gaya berat. Gaya normal ke atas maka positif, gaya berat ke bawah negatif, sehingga dituliskan N min W sama dengan 0. N sama dengan W, karena W sama dengan M kali G maka N juga sama dengan M kali G. Kita masukkan nilai M dan G ke dalam rumus tersebut. Maka N sama dengan M-nya tadi 20 kali G-nya 10. 20 kali 10 berapa? Ya, betul 200 Newton. Ini adalah gaya normal. Berikutnya untuk mencari berapa besar gaya gesek yang dialami oleh benda, kita gunakan rumus Fg sama dengan mu kali N. Mu-nya tadi adalah 0,1, N-nya adalah 200. Kita masukkan, berarti 0,1 kali 200, maka Fg sama dengan 20 Newton. Jadi, besar gaya gesek yang dialami benda tersebut adalah 20 Newton. Nah, berikutnya bagian B. Percepatan yang dialami oleh benda. Kita gunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Jumlah gaya yang menyebabkan benda bergerak sama dengan M kali A. Benda ditarik ke kanan dengan gaya F 100 Newton, maka gaya geseknya ke arah kiri, yaitu Fg. Karena benda ditarik ke kanan dengan 100 Newton, maka percepatannya juga atau A itu juga arahnya ke kanan. Nah, untuk menentukan apakah F itu positif atau Fg itu negatif, kita gunakan kalau F-nya atau gayanya searah dengan arah percepatan benda, maka gayanya positif. Sedangkan kalau gayanya berlawanan arah dengan arah percepatan benda atau A, maka gayanya adalah negatif. Nah, kita lihat F ini searah dengan A, maka F positif. Fg berlawanan arah dengan A, maka Fg negatif. Maka F positif kurang Fg sama dengan M kali A. Kita masukkan harga-harga yang sudah diketahui, yaitu 100 kurang 20 sama dengan 20 kali A. 100 kurang 20 adalah 80, berarti sama dengan 20 kali A. Maka A sama dengan 80 per 20. A sama dengan 4 meter per sekon pangkat 2. Jadi, besar percepatan yang dialami benda tersebut adalah 4 meter per sekon pangkat 2. Berikutnya, contoh soal nomor 2. Benda A bermasa 20 kg dihubungkan dengan tali pada benda B yang bermasa 10 kg, berada pada lantai datar yang kasar. Benda A ditarik ke kiri dengan gaya F1 sama dengan 12 Newton, dan benda B ditarik ke kanan dengan gaya F2 sama dengan 72 Newton, seperti pada gambar di bawah ini. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2 dan koefisien gesek antara benda dengan lantai sebesar 0,1, hitunglah A. Besar gaya gesek yang dialami benda A dan benda B. B. Besar percepatan yang dialami sistem di atas. C. Besar tegangan tali yang menghubungkan kedua benda. Dari soal tersebut diketahui
MA sama dengan 20 kg, MB sama dengan 10 kg. F1 yang arahnya ke kiri besarnya 12 Newton, kemudian F2 yang arahnya ke kanan besarnya 72 Newton. G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2 dan koefisien gesek yang disimbolkan dengan mu sama dengan 0,1. Ditanya adalah bagian A, gaya gesek yang dialami benda A dan benda B disimbolkan dengan FGA dan FGB. Bagian B, percepatan yang dialami oleh sistem disimbolkan dengan A kecil. Bagian C, besar tegangan tali disimbolkan dengan T besar. Penyelesaian. Terlebih dahulu kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan benda B, yaitu gaya berat disimbolkan dengan WA pada benda A, kemudian gaya normal pada benda A disimbolkan dengan NA. Berikutnya, gaya berat pada benda B disimbolkan dengan WB, gaya normal pada benda B disimbolkan dengan NB. Kemudian F2 ini kan arahnya ke kanan 72 Newton, kemudian F1 arahnya ke kiri 12 Newton. Maka sistem benda akan bergerak kemana? Ya, ke arah F2, yaitu ke kanan, karena F2 lebih besar daripada F1. Jadi percepatan sistem atau disimbolkan dengan A ke arah kanan. Nah, karena sistem bergerak ke arah kanan atau A-nya ke arah kanan, maka gaya gesek yang dialami oleh benda A itu adalah ke arah kiri dan kita namakan FGA. Kemudian gaya gesek yang dialami oleh benda B juga ke arah kiri yang kita namakan dengan FGB. Kemudian untuk mencari berapa besar FGA dan FGB, kita gunakan hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Kita tinjau benda A. Sigma FY sama dengan 0. Jumlah gaya yang bekerja pada benda searah dengan sumbu Y sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y untuk benda A itu adalah NA yang arahnya ke atas dan WA yang arahnya ke bawah. NA arahnya ke atas, kita ambil NA itu adalah positif. Kemudian WA yang berlawanan arah dengan NA atau arahnya ke bawah, kita beri negatif. Jadi NA dikurang WA sama dengan 0. Min WA pindahkan ke ruas kanan menjadi positif WA sehingga NA sama dengan WA. NA sama dengan MA kali G. Kita masukkan nilai MA dan G ke dalam rumus. MA tadi 20, kemudian G-nya 10, berarti 20 kali 10 adalah 200 Newton. Kemudian FGA itu sama dengan mu kali NA. Kita tinggal masukkan nilai mu-nya dan NA-nya yang sudah diperoleh. Mu-nya 0,1, NA-nya 200, berarti 0,1 kali 200. FGA-nya berarti sama dengan 20 Newton. Berikutnya kita tinjau benda B. Sigma FY sama dengan 0. Jumlah gaya yang bekerja pada benda B searah dengan sumbu Y itu sama dengan 0, yaitu gaya NB dan WB. NB arahnya ke atas, kita beri nilai positif, kemudian WA arahnya ke bawah, kita beri negatif. Maka NB min WB sama dengan 0. Min WB pindah ruas ke kanan menjadi positif, tinggal kita tulis NB sama dengan WB. NB sama dengan MB kali G. Masukkan harganya MB dan G. MB adalah 10, G-nya adalah 10, berarti 10 kali 10. NB-nya adalah 100 Newton. Kemudian kita cari FGB. FGB sama dengan mu kali NB. Mu-nya adalah 0,1, NB-nya tadi 100. Jadi 0,1 kali 100 sama dengan 10 Newton. Jadi besar gaya gesek yang dialami oleh benda A adalah 20 Newton dan benda B adalah 10 Newton.
Berikut kita lihat, kita menghitung besar percepatan yang dialami oleh sistem di atas. Kita gunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Gaya-gaya yang menyebabkan benda bergerak adalah F2 yang arahnya ke kanan, F1 yang arahnya ke kiri, FGA yang arahnya ke kiri, dan FGB yang arahnya ke kiri. Kita ngambil patokan kalau gayanya searah dengan arah percepatan atau A, maka positif, dan kalau gaya berlawanan dengan A, maka negatif. F2, kita lihat nih, F2 dengan A, F2-nya kan searah, berarti F2-nya positif. Kemudian F1 dengan A, F1-nya berlawanan arah dengan A, maka F1-nya negatif. Begitu juga FGA berlawanan arah dengan A, maka FGA-nya juga negatif. FGB dibandingkan dengan A, berlawanan arah juga dengan A, maka FGB-nya juga negatif. Sehingga kita tulis dulu yang positif, yaitu F2. Maka F2 min F1 min FGA min FGB sama dengan MA ditambah MB dikalikan dengan A. Nah, masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. F2-nya itu adalah 72, kurang F1 12, kurang FGA itu 20, min FGB itu adalah 10, sama dengan MA 20, MB-nya 10 dikalikan dengan A. 72 kurang 12, 60, 60 kurang 20, 40, 40 kurang 10 adalah 30. Berarti 30 sama dengan 20 tambah 10 adalah 30A. Maka A sama dengan 30 per 30, A sama dengan 1 meter per sekon pangkat 2. Jadi, besar percepatan sistem tersebut adalah 1 meter per sekon pangkat 2. Berikutnya, ini saya hilangkan dulu. Ya. Berikutnya kita lihat besar tegangan tali. Tegangan tali yang dialami oleh benda B adalah itu, dia disimbolkan dengan T besar. Kemudian yang dialami oleh tegangan tali yang dialami oleh benda A juga T besar, karena nilainya sama gitu ya. T-nya itu berapa? Untuk mencarinya kita tinjau benda A. Tinjau benda A, kita gunakan rumus hukum 2 Newton untuk benda A, yaitu sigma F sama dengan MA kali A. Jumlah gaya yang menyebabkan benda bergerak adalah Gaya-gaya yang menyebabkan benda bergerak adalah F1, benda A bergerak adalah F1, T, dan FGA. Nah, sekarang kita lihat, bandingkan arahnya dengan arah A. Sekali lagi, kalau searah berarti positif, berlawanan arah negatif. Sekarang kita lihat T. T-nya dengan A, searah kan, berarti T positif. Kemudian F1 dengan A berlawanan arah, maka F1-nya negatif. FGA dengan A berlawanan arah, berarti FGA-nya juga negatif. Maka kita tulis dulu yang positif tadi, yaitu T. T min F1 min FGA sama dengan MA kali A. Sekarang kita masukkan nilai yang sudah diketahui. Berarti T dikurangi dengan 12 kurang 20 sama dengan 20 kali 1. T kurang 12 kurang 20 itu adalah T min 32 sama dengan 20 kali 1, 20. Maka T sama dengan 20 min 32 pindah ruas ke kanan menjadi positif 32. 20 tambah 32, maka T sama dengan 52 Newton. Berikutnya kita tinjau benda B. Kita gunakan hukum 2 Newton untuk benda B, yaitu sigma F sama dengan MB kali A. Gaya-gaya yang menyebabkan benda B bergerak adalah F2, T, dan FGB. Sekarang kita bandingkan arahnya dengan arah percepatan benda. F2 dengan A arahnya searah, maka F2-nya positif. T dengan A berlawanan arah, maka T-nya negatif. FG berlawanan arah dengan A, maka FGB-nya juga negatif. Tadi yang positif adalah F2, kita tulis dulu. F2 min T min FGB sama dengan MB kali A. Selanjutnya masukkan
nilai atau harga yang sudah diketahui. F2-nya 72 berarti 72 kurang T min FGB-nya adalah 10 sama dengan MB-nya juga 10, A-nya 1 berarti 10 kali 1. Ini kalau begitu ini 72 kurang 10 itu adalah 62 min T sama dengan 10. Maka 62 min 10 pindah ruas ke kiri menjadi min 10, min T pindah ruas ke kanan menjadi positif T. 62 kurang 10 adalah 52. Maka T sama dengan 52 Newton. Sekali lagi, kalau kita tinjau benda A maupun benda B, nilai T-nya itu tetap harus sama. Gitu. Jadi, besar tegangan tali sistem tersebut adalah 52 Newton. Next, contoh soal nomor 3. Sebuah benda bermassa 20 kg ditarik ke atas bidang miring yang kasar dengan gaya horizontal dengan bidang miring sebesar 150 Newton. Sudut bidang miring tersebut theta adalah 30 derajat. Koefisien gesek bidang miring 0,2 dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2. Hitunglah A. Berapakah besar gaya gesek yang dialami benda tersebut? B. Berapakah besar percepatan yang dialami benda tersebut? Dari soal ini diketahui M sama dengan 20 kg, F sama dengan 150 Newton, theta sama dengan 30 derajat, mu sama dengan 0,2, dan G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Dari soal ini yang ditanyakan adalah gaya gesek disimbolkan dengan Fg dan percepatan benda disimbolkan dengan A. Penyelesaian. Terlebih dahulu kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, yaitu gaya berat yang arahnya selalu ke bawah, kita simbolkan dengan W kecil. Kemudian gaya normal yang selalu tegak lurus dengan bidang yang disentuh oleh benda, kita simbolkan dengan N besar. Langkah selanjutnya kita gambarkan koordinat kartesius pada benda. Sumbu X dan ini sumbu Y. Dan ini adalah theta karena aturannya adalah kalau aturan trigonometri sudut yang yang berseberangan itu sama besar. Kemudian W ini kita uraikan terhadap sumbu X, yaitu sehingga kita namakan WX, dan W ini kita uraikan terhadap sumbu Y, kita namakan WY. Selanjutnya, karena benda ditarik ke atas bidang miring, ya, sebelumnya kita cari dulu besar WY. WY itu sama dengan pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bahwa WY itu sama dengan W cos theta, sehingga kita masukkan saja nilainya, yaitu WY sama dengan mg kali cos theta, yaitu 20 kali 10 kali cos 30. 20 kali 10 adalah 200. Cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Berarti sama dengan 100 akar 3 Newton atau 100 kali 1,7 sama dengan 170 Newton. Itu nilai WY. Kemudian berdasarkan hukum 1 Newton, sigma Fy sama dengan 0. Jumlah gaya yang searah dengan sumbu Y adalah 0, yaitu gaya normal dan WY. Karena gaya normal arahnya ke sumbu Y positif, kita hargai N itu adalah N positif, kemudian WY ke arah sumbu Y negatif, berarti WY negatif. Berarti N kurang WY sama dengan 0. Maka N sama dengan WY, N sama dengan 170 Newton. Gaya gesek itu dirumuskan dengan Fg sama dengan mu kali N. Tinggal masukkan nilai yang sudah diketahui. Mu-nya adalah 0,2, N yang sudah diperoleh 170. 0,2 kali 170 sama dengan 34 Newton.
Jadi, besar gaya gesek yang dialami benda tersebut adalah 34 Newton. Berikutnya kita hitung nilai Wx. Wx itu adalah W sin theta. Wx sama dengan mg kali sin theta. Kita masukkan nilainya, yaitu 20 kali 10 kali sin 30. 20 kali 10, 200. Sin 30 adalah setengah atau 0,5. Jadi 200 kali 0,5 adalah 100 Newton. Jadi Wx adalah 100 Newton. Berikutnya karena kita menghitung percepatan yang dialami oleh benda, kita gunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan m kali A. Karena benda ditarik ke atas dengan gaya F ke atas bidang miring dengan gaya F, maka percepatan benda juga arahnya ke atas bidang miring atau searah dengan F. Nah, sigma Fx itu adalah jumlah gaya yang menyebabkan benda bergerak ke sumbu X. Karena benda bergerak ke atas bidang miring, maka gaya geseknya ke bawah bidang miring, yang kita namakan dengan Fg tadi. Kemudian, gaya sigma Fx, jumlah gaya menyebabkan benda bergerak itu adalah F, Wx, dan Fg. Sekali lagi perhatikan, sigma Fx itu adalah jumlah gaya yang searah dengan sumbu X yang menyebabkan benda bergerak. Jadi lihat saja gaya-gaya yang ada di sumbu X, yaitu F, Wx, dan Fg. Kemudian untuk arahnya, kalau searah dengan arah percepatan atau A berarti positif, kalau berlawanan negatif. Kita lihat dulu F. F ini arahnya searah dengan A, maka F-nya positif. Kemudian Wx ini arahnya berlawanan dengan arah A, maka Wx adalah negatif. Fg juga begitu, karena berlawanan dengan A, maka Fg juga negatif. Nah, kita tulis dulu yang positif, yaitu F min Wx min Fg sama dengan M kali A. Nah, karena yang kita mau cari A, maka A itu sama dengan F kurang Wx kurang Fg per M. Nah, masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Berarti A sama dengan F-nya itu 150 kurang Fx-nya sudah diperoleh 100 kurang Fg juga yang diperoleh tadi adalah 34 per M-nya 20. 150 kurang 100 kurang 34 adalah 16, berarti per 20. 16 per 20 itu adalah 0,8 meter per sekon pangkat 2. Jadi, percepatan yang dialami benda tersebut adalah sebesar 0,8 meter per sekon pangkat 2. Demikian penjelasan singkat tentang gaya gesek. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.